Oke, langsung saja kita mulai diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Mas Fahmi, presenting dulu Mas Fahmi. Mungkin yang lain ini laptopnya ada Oke, nge-lag di oke. jaringan, Dari kelompok ada yang bisa menggantikan Mas Fahmi untuk presenting, soalnya ada kendala sinyal mungkin. Oh ya, sebentar ya, Mas. Oke, Mbak Prita. Ditunggu sebentar ya kelompok sebelah. Kita hiburan dulu kita. Oke. Mau ngapain ini gini kan? Oke, sudah jadi. Langsung saja. Kan tadi udah salam ya, langsung saja kita mau membahas tentang studi kasus yang ketiga yaitu fungsi hormon dalam pembentukan telur. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu ada Britania Vita Taris Zareta, Dinda Yulike Nur Anissa, Fafa Krisnandi, Fahmi Pandito Pangestu, Fadel Fajar Utama, dan saya sendiri Catur Bayu Pamungkas. Oke, selanjutnya Mbak Britan. Nah, ini ada studi kasus 3. Lanjut aja Mbak Britan. Nah, yang bertugas silahkan. Oke, baik. Langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai sistem fisiologi yang bekerja dalam pembentukan telur. Nah, pada umumnya kan kita tahu bahwa telur itu kan diproduksi oleh betina, ya, unggas betina gitu. Nggak mungkin ayam jantan itu bertelur, itu mustahil. Nah, jadi intinya fisiologi yang berkaitan itu fisiologi dari reproduksi daripada unggas betina gitu. Nah, yang pertama nih, proses pembentukan telur ayam diawali dengan bagian ovarium sebagai penghasil sel telur ovum. Proses pembentukan telur dimulai dan dari pelepasan kuning telur ovum pada ovarium, kemudian menuju ke ovidak. Ovidak terdiri dari infundibulum, magnum, dan isthmus. Nah, ovarium di sini tuh berfungsi untuk menghasilkan ovum, sel telur, dan hormon juga. Dan hormon-hormon ini tuh nanti akan membantu mulai dari pembentukan telurnya serta perkembangan daripada organ-organ reproduksi betinanya. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang ovidak itu terdiri dari infundibulum, magnum, dan isthmus. Nah, infundibulum itu berfungsi menangkap ovum. Tadi kan ovum itu dikirimkan ke ovidak ya. Nanti itu akan ditangkap oleh infundibulum. Dan juga infundibulum itu tempat fertilisasi. Infundibulum merupakan tempat pembentukan protein yang terjadi selama 15-20 menit. Oke. Setelah terbentuk kuning telur, lalu ke magnum yang merupakan bagian ovidak yang terpanjang yang tersusun dari glandula tubuler yang berfungsi dalam sintesis dan sekresi putih telur. Magnum merupakan tempat sekresi albumen yang terjadi 3-3,5 jam. Selanjutnya itu yang terakhir dari ovidak itu ada isthmus. Isthmus itu merupakan tempat sekresi dari kerabang tipis yang terjadi selama 1-1,5 jam. Pada waktu telur itu bergerak maju melalui isthmus, dibutuhkan lapisan kedua yang lebih kasar dan serat serta proteinnya merupakan membran luar. Kemudian menjadi titik permulaan dari pembentukan kulit telur. Selanjutnya, lapisan seperti kerucut dari kulit telur dibentuk pada lapisan luar setelah telur itu melewati belokan isthmus suterin. Lapisan palisade yang berupa busa yang membantu kekuatan dan tebalnya kulit telur dibentuk dalam uterus serta pigmentasi telur. Telur itu tinggal lebih lama dalam uterus di mana kulit telur itu dibentuk. Proses ini tuh memerlukan waktu 20-21 jam. Nah, selanjutnya ada bagian uterus. Bagian uterus ini juga merupakan proses pembentukan seluruh kuning telur dan putih telur.
Pembentukan kulit telur memang sangat penting untuk menjaga keutuhan telur sehingga dibutuhkan waktu yang lama. Setelah itu, telur akan ditutupi oleh selaput halus penutup pori-pori yang ada pada kulit telur. Bagian yang terakhir dari oviduct yaitu vagina yang merupakan tempat di mana telur untuk sementara ditahan dan akan dikeluarkan apabila telur sudah dalam keadaan sempurna. Telur yang sudah sempurna tersebut kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Oke, terima kasih Mas Fafa. Selanjutnya dijelaskan oleh yang bertugas. Silahkan. Oke, selanjutnya adalah hormon yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Yang pertama ada hormon steroid yang berperan dalam penimbunan bahan pembentukan telur adalah estrogen. Estrogen merupakan hormon perangsang biosintesis fitologenin di hepar. Fitologenin merupakan bahan dasar dalam pembentukan kuning telur. Estrogen di dalam darah memberikan rangsangan balik terhadap hipofisis dan hipotalamus. Yang kedua, progesteron. Progesteron bersama androgen berfungsi mengatur perkembangan oviduct untuk sekresi albumin dari magnum. Yang ketiga, hormon gonadotropin merupakan hormon reproduksi yang terlibat langsung dalam proses pembentukan telur hingga telur keluar. Hipotalamus mensekresikan hormon gonadotropin, yaitu hormon follicle stimulating hormone atau FSH, dan hormon luteinizing hormone atau LH, yang berperan mengatur fungsi ovarium terhadap pertumbuhan folikel hingga matang siap untuk diovulasikan. Terima kasih. Oke, langsung saja selanjutnya. Oke, selanjutnya ada hormon pengontrol sifat mengeram. Hormon yang bekerja dalam mempengaruhi sifat mengeram pada induk yaitu hormon prolaktin. Promotor prolaktin telah terseleksi sebagai kandidat gen untuk sifat mengeram karena merupakan bagian penting yang berfungsi sebagai neuroendokrin yang menstimulir kejadian mengeram. Hormon prolaktin akan menimbulkan sifat mothering ability, sehingga akan meningkatkan keagresifan pada induk yang sedang mengerami telurnya. Sifat mengeram pada ayam kampung ataupun ayam ras yang dipelihara secara intensif sangatlah kuat. Sifat mengeram yang kuat tersebut nantinya akan mengakibatkan rendahnya produksi telur pada ayam. Sifat mengeram pada ayam merupakan sifat yang menurun, sehingga meski dapat dihilangkan dengan cara tradisional, yaitu dengan dimandikan, namun tidak efektif jika pemeliharaan ayam tersebut dalam skala yang besar. Oke, lanjut ke pemateri selanjutnya. Silahkan. Baik, untuk perbandingan produksi telur ayam dan ayam niaga dan ayam kampung, apa sih perbedaannya yang terlihat gitu pada perbedaannya? Yang itu ayam petelur mempunyai tahap periode pertumbuhan dari fase starter, fase grower, dan fase layer. Produksi akan meningkat pada saat ayam berumur 22 minggu dan mencapai puncaknya 28 sampai 30 minggu. Kemudian produksi telur menurun dengan perlahan sampai 55% sampai umur 32 minggu. Maaf, mungkin sebelumnya saya ini dulu. Produksi telur rata-rata ayam kampung umumnya mencapai 20%. 73 butir per tahun per ekor. Pada pemeliharaan semi intensif dan sekitar 30%, 110 butir per tahun per ekor pada pembelian intensif. Produksi ayam dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain bangsa dan strain ayam yang digunakan, kondisi lingkungan di kandang dan manajemen pakan. Rendahnya produksi telur ayam kampung umumnya lebih disebabkan oleh sistem budidaya yang kurang intensif maksud saya. Saat ini peternak masih banyak yang menerapkan budidaya pedaging untuk petelur sehingga produksinya jauh lebih rendah daripada ayam ras petelur. Perubahan sistem yang lebih intensif, produktivitas ayam kampung bisa ditingkatkan hingga 50%. Nilai tersebut memang masih rendah daripada ayam ras. Mungkin saya melihatkan data-data perbedaan ayam kampung
dan ayam ras dari produksi pertama, produksi 40%, dan produksi-produksi lainnya. Terlihat bahwa ayam ras memang lebih tinggi daripada ayam kampung. Terima kasih, mungkin dilanjutkan. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Mas Fadel. Monggo Mas Fadel. Baik, terima kasih Mas Bayu atas kesempatannya. Oke, di sini saya akan berusaha menjelaskan tentang solusi apa yang bisa disampaikan untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung. Yaitu satu, ada perkandangan. Perkandangan merupakan faktor yang dapat menentukan produktivitas ternak. Salah satunya kecepatan angin. Kecepatan angin adalah salah satu bagian dari mikroklimat kandang yang memiliki peran sangat penting dalam respon ternak. Kecepatan angin yang baik dan sesuai dengan kondisi kandang akan mampu menjaga kondisi suhu kandang dan dapat menurunkan heart stress pada ayam, sehingga dapat meningkatkan produktivitas telur pada ayam kampung tersebut. Lalu yang kedua, ada faktor pencahayaan. Faktor pencahayaan juga dapat mempengaruhi. Hal ini dibuktikan dengan ayam yang umur menjelang akhir produksi, yaitu 38 minggu, penggunaan intensitas cahaya yaitu 15 lux dapat meningkatkan efisiensi produksi dari ayam tersebut, menurut Damayanti 2020. Selanjutnya, ada pemberian antibiotik pada unggas yang dapat meningkatkan pertumbuhan, mengurangi penyakit, dan menghasilkan produksi telur yang tinggi. Lalu, dapat juga menambahkan tepung jahe merah. Menurut Siahaan dan kawan-kawan 2013, zat-zat bioaktif dalam jahe merah yang termasuk dalam probiotik dapat meningkatkan produksi telur ayam. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Bayu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menjelaskan materi studi kasus 3 ini. Selanjutnya dari kelompok 2 akan membuka pertanyaan. Oh ya, kesimpulannya baca sekarang ya. Untuk kesimpulannya berarti ada satu, sistem reproduksi unggas betina berperan dalam pembentukan telur, sehingga kondisi daripada setiap organnya akan berpengaruh terhadap kualitas telur yang dihasilkan. Kedua, hormon yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen adalah estrogen, progesteron, androgen, dan gonadotropin. Ketiga, hormon yang mempengaruhi kebiasaan mengeram pada ayam yaitu hormon prolaktin. Dan yang keempat, produksi ayam niaga atau telur lebih tinggi dari ayam kampung dikarenakan beberapa faktor yaitu genetik, budidaya, dan manajemen peternakan. Dan rendahnya produksi telur ayam kampung dikarenakan genetik dan manajemen peternakan yang belum dipahami oleh beberapa peternak. Maka dari itu, salah satu solusinya dengan kawin silang antar ayam negeri untuk meningkatkan produksi telur. Yang kelima, membenahi manajemen kandang, pemberian pakan herbal, pemberian probiotik untuk meningkatkan produktivitas telur ayam. Nah, segitu penjelasan dari kelompok 2B, dan dari kelompok 2B akan membuka 3 pertanyaan. Silahkan dari kelompok ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Mas Catur. Oke, Mbak Asih. Angin itu bisa mempengaruhi produktivitas ternak. Itu maksudnya itu suka dengan angin atau bagaimana? Terima kasih. Boleh diulang Mbak Asih pertanyaannya karena putus-putus apa ya kalau nggak salah? Ya, kan tadi kecepatan angin itu bisa mempengaruhi produktivitas ternak. Nah, itu maksudnya suhu kandangnya yang disesuaikan dengan kecepatan angin atau bagaimana gitu? Oke Mbak Asih, mau ditampung dulu apa ada yang mau langsung menjawab? Langsung jawab aja Mas. Jadi gini Mbak Asih, coba menjawab ya saya. Jadi untuk kecepatan angin itu kan salah satu komponen dalam perkandangan ya. Dan juga kecepatan angin tersebut juga berhubungan dengan suhu. Jadi yang ditanyakan tadi suhu apa kecepatan angin yang ngikutin suhu atau enggak? Iya, jadi kecepatan angin tersebut bergantung pada suhu dari kandang tersebut yang sudah diatur secara optimal. Mungkin seperti itu Mbak Asih. Baik, terima kasih Mas Fadel. Izin menambahkan juga ya Mbak Asih. Saya menjawab sepengetahuan saya saja.
kecepatan angin ya. Kalau kecepatan angin menurut saya itu merupakan salah satu faktor dalam kita membangun perkandangan gitu. Jadi contoh seperti ini, misal kita ingin membangun kandang petelur ya. Kan kandang petelur tuh kita tahu, nah pasti udah pernah pada magang nih. Kan jadi tuh ada yang namanya jarak dari feses sama kandangnya tuh bawahannya, paham kan? Yo, Nah, jadi tuh Iya, kecepatan angin juga berpengaruh, di mana jika kita buat kandang yang terlalu tinggi otomatis bagus karena amoniak yang keluar dari feses itu akan tersapu gitu. Dan jika terlalu rendah itu bisa aja membuat jadi ini berkaitan sama sirkulasi lah intinya, kecepatan angin itu. Jadi itu sirkulasi itu yang berperan dalam pengaruh amoniak terhadap ayamnya gitu loh. Kan pengaruh amoniak terhadap ayam juga kan berpengaruh terhadap produksi. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, gimana Mbak Asih? Sudah terjawab pertanyaannya? ya sudah. Terima kasih untuk Mas Bafa dan Mas Fadel. Oke, 2 pertanyaan lagi dari kelompok berapa sih ya? Izin bertanya, Oke, Mbak Anita silakan. tadi kan dijelaskan ya bahwa faktor perkandangan itu merupakan faktor yang dapat menentukan produktivitas ternak. Nah, perkandangan yang dimaksud itu seperti apa ya, dan contoh yang perkandangan yang bagus itu kayak gimana ya? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Anita. Mungkin dari kelompok 2 mau langsung menjawab ataupun ditampung dulu. Saya coba izin menjawab ya, mungkin nanti juga dari teman-teman yang lain bakal nambahin ya. Kalau dari saya nih Mbak Anita, perkandangan yang bagus seperti apa? Intinya kandang yang nyaman bagi ayamnya. Banyak faktor yang menentukan perkandangan yang bagus itu seperti apa. Seperti tadi, tingginya kandang itu juga berpengaruh terhadap ayam, di mana itu nanti juga berpengaruh terhadap itu dipengaruhi terhadap angin gitu kan, dipengaruhi angin, kecepatan angin gitu. Amoniaknya juga kan kalau terlalu rendah itu bakal mempengaruhi ayam, yang bakal mempengaruhi produktivitas ayamnya. Terus juga dari atapnya, di mana pemilihan bahan untuk atap itu sangat penting, yang bikin suhu di dalam kandang itu jadi panas atau tidak gitu. Misal kita pakai seperti asbes lah kalau nggak salah ya, asbes. Mungkin iya itu bahannya, setahu saya bahannya itu bagus karena tidak terlalu bikin engap bagi ayam, tapi mahal. Jadi tuh banyak para peternak itu lebih memilih menggunakan genteng. Tapi juga genteng kan banyak macam-macamnya tuh, genteng yang ini yang itu juga berpengaruh. Jadi tuh ntar tuh atap itu berpengaruh terhadap suhu di dalam itu yang bikin engap atau enggaknya. Kalau engap kan nanti ayam juga ya gimana lah, paham lah kalian, sama yang diskusi kita kemarin juga kan. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke, terima kasih. Oke, sudah terjawab Mbak Anita? Sudah. Oke, satu pertanyaan terakhir dari kelompok 1. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok 1. Ya, apakah suara saya terdengar? Dengar Mbak Afi? Ya, Dengar. izin bertanya, dalam pencahayaan ini yang berhubungan dengan pencahayaan itu kan ada ayam kampung sama ayam ras ya. Nah, terus ayam kampung untuk pemberian pencahayaan itu berapa lama dan apakah sama dengan pencahayaan untuk ayam ras tersebut? Terima kasih. Oke, sudah. Terima kasih pertanyaannya Mbak Afi. Langsung saja dari kelompok 2 untuk menjawab. Aku masuk ya. Kan untuk ayam petelur dan ayam pedaging kan sama-sama masuk kayak fase starter, fase grower, dan fase layer. Nah, mungkin kalau sama atau tidaknya itu menurut saya dan menurut yang saya baca itu juga sama, waktunya sama gitu. Soalnya kan mereka sama-sama butuh cahaya yang sama pada setiap fase-fasenya gitu. Mungkin di awal-awal fase starter nih, mungkin dari 12 jam sampai 24 jam seperti itu. Mungkin ditambahin sama teman-teman yang lainnya gitu. Atau boleh ditambahkan. Izin menambahkan Mas Fahmi. Oke, jadi gini Mbak Afi, untuk pengaruh intensitas cahaya itu untuk ayam kampung dan ayam ras itu
sama. Nah, untuk seberapa besar sih cahaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas itu berkisar antara 10 sampai 20 lux. Mungkin seperti itu Mbak Afi. Oke, terima kasih. Terjawab pertanyaannya Mbak Afi? Iya, sudah. Oke. Mungkin sekian dari kelompok 2B. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya dari moderator izin pamit dan saya serahkan kepada kelompok 1. Moderator kelompok 1. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari sini saya ambil alih. Untuk selanjutnya yaitu dari pemaparan dari kelompok 1, perkenalkanlah saya Afianggraini, NIM D1A019013. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1. Kita langsung saja untuk dalam pemaparannya. Bisa disiapkan materinya. Oke, baik. Untuk yang pertama yaitu pemaparan. Silahkan pemateri, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Di sini saya akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok 1. Nah, kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Amanda Oktaviani, NIM 074, yang kedua ada Afi Anggraini, NIM 013, ada Anita Puji Lestari, NIM 022, ada Ariani Nur Ramadhani, NIM 041, ada Asin Nurani, NIM 068, dan ada Adam Husada, NIM 121. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi hormon dalam pembentukan telur. Next, Mbak Anita. Yang pertama ada sistem fisiologi dan pembentukan telur. Nah, di sini ada organ primer yang terdapat sistem reproduksi betina unggas adalah ovarium. Ovarium bertugas sebagai penghasil ovum dan mengeluarkan hormon reproduksi. Ovarium mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi endokrin dan fungsi eksokrin. Fungsi endokrin ovarium adalah menghasilkan hormon progesteron dan estrogen, sedangkan fungsi eksokrin adalah menghasilkan ovum. Hormon progesteron berguna untuk menghasilkan hormon LH dan mengatur perkembangan oviduct untuk fertilisasi. Kemudian ada fungsi endokrin yaitu menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi merangsang tingkah laku kawin ternak, merangsang perkembangan oviduct, merangsang tulang kubis dan kloaka, dan merangsang perkembangan sekunder. Lalu ada organ, maaf Mbak Anita masih di slide pertama ya. Kemudian ada organ slide pertama. Nah, kemudian ada organ sekunder yaitu ada oviduct yang terdiri dari infundibulum, magnum, dan isthmus. Yang kedua ada uterus, berfungsi sebagai sekresi pigmentasi kerabang, hidratasi putih telur. Yang ketiga ada vagina yang berfungsi sebagai alat kopulasi, dan keempat ada kloaka yang terdiri dari 3 saluran yaitu predeum, coprodeum, dan protodeum. Lanjut. Dan hormon yang berperan dalam pembentukan nyok dan albumen. Di sini ada hormon FSH yang berfungsi menghasilkan ovulasi jumlah folikel anovulasi lebih sedikit, lebih banyak embrio yang dapat diperoleh, dan kualitas embrio lebih baik. Yang kedua ada hormon progesteron yang berfungsi mengatur perkembangan oviduct untuk sekresi albumen dari magnum. Yang ketiga ada hormon LH yaitu merangsang pertumbuhan folikel menjadi lebih besar dan merobek membran vetilen folikel. Next.
Lanjut, Mbak Anita. Kemudian ada hormon yang berperan dalam pengharaman. Di sini ada hormon prolaktin atau hormon LTH. Hormon LTH atau sering disebut hormon prolaktin menyebabkan sifat mengeram dan hentinya produksi telur. Rendahnya produksi telur pada ternak salah satunya diakibatkan oleh adanya sifat mengeram. Sifat ini dapat menurun karena diproduksinya hormon prolaktin. Hormon prolaktin juga dapat memicu rontoknya bulu pada ayam. Rontok secara alami terjadi pada akhir periode bertelur yang disebabkan tingginya hormon prolaktin pada tubuh ayam dengan tujuan lebih menghangatkan telur yang sedang dierami. Kemudian ada produksi telur ayam petelur niaga dan telur ayam kampung. Dan di sini ya, untuk petelur ayam niaga yaitu memproduksi telur 140 sampai 280 butir per tahun. Dipelihara untuk diambil telurnya dan pertumbuhan dan produksinya itu cepat. Kemudian untuk ayam kampung sendiri, produksi telurnya lebih sedikit daripada ayam telur niaga, yaitu hanya mencapai 40 sampai 45 butir per ekor dan per tahun. Nah, dipelihara untuk hewan kesayangan serta pertumbuhan dan produksinya itu lebih lambat dari ayam petelur niaga. Lanjut. Kemudian gimana sih cara meningkatkan produktivitas ayam kampung? Yang pertama itu ada pakan. Pakan ini yaitu dengan memperbaiki nutrisi pakan pada ternak. Yang kemudian ada menyapi anak ayam dengan bantuan mesin tetas. Kemudian memandikan ayam. Nah, di sini itu untuk menghilangkan sifat mengeram. Dan yang keempat ada perkawinan silang untuk memperbaiki keturunan. Dan yang terakhir ada modifikasi kandang, yaitu mengefisiensi tenaga ternak untuk bereproduksi. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Mbak Amanda telah memaparkan materi. Selanjutnya yang kedua adalah diskusi. Kami dari kelompok 1 akan membuat sesi diskusi. Silahkan bagi kelompok 2 yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Monggo Mas Fahmi. Pertanyaannya, tadi kan ada salah satu peningkatan produksi telur kan salah satunya caranya kawin silang nih untuk meningkatkan produksi telur. Nah, apakah cukup efektif nih? Apakah cukup efektif? Nah, soalnya kan ayam kampung atau ayam buras itu kan cukup tahan terhadap lingkungan, tapi ayam ras itu rentan nih terhadap lingkungan menurut yang saya baca gitu. Nah, apakah efektif gitu? Apakah ada faktor-faktor lain gitu caranya yang benar-benar paling efektif gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Fahmi. Dari kelompok 1, apakah akan ditampung dulu atau langsung dijawab? Ya, izin menjawab ya. Ya, silakan Mas Adam. Tadi kan yang ditanyakan kan persilangan antara ayam kampung dengan ayam ras ya Mas Fahmi ya? Iya, betul. Untuk pengaruhnya itu kan bisa dilihat dari ayam kampung kan yang bertelurnya cukup lama, sedangkan ayam ras kan itu ya cukup cepat untuk daya tetasnya. Jadi dapat diambil kesimpulan jika disilangkan itu akan meningkatkan daya tetas pada mesin tetas. Hal ini sesuai dengan pendapat Fitriani 2017 yang menyatakan bahwa daya tetas pada minimal 60% pada persilangan ayam kampung dengan ayam ras dengan teknologi IBEM menghasilkan presentasi tertinggi 90%. Nah, hal ini dikatakan daya tetas sudah di atas standarnya. Jadi dapat disimpulkan persilangan ayam kampung dengan ayam ras itu dapat meningkatkan daya tetas walaupun beberapa persen sih tidak terlalu signifikan gitu.
Baik, apakah penjelasan dari Mas Adam cukup jelas, Mas Fahmi? Cukup jelas, Mbak. Makasih. Baik, dari yang lain, kelompok 2. Oke, Mbak Afi mau bertanya. Silakan Mas Catur. Nah, tadi kan itu ya udah dijelasin kalau peningkatan produktivitas ayam itu salah satunya ada menyapih anak ayam gitu ya dengan bantuan mesin tetas. Nah, yang saya tanyakan itu menyapih di situ arti kata menyapih itu apa ya? Terima kasih atas pertanyaannya Mas Catur. Baik dari kelompok 1, apakah ada yang ingin ditabung dulu atau ada yang langsung menjawab? Saya izin menjawab, Mbak Afi. Silakan Mbak Asih. Ya, jadi maksud menyapi di situ itu memisahkan anak ayamnya itu dari induknya. Hal ini tuh bertujuan untuk mempercepat induk ayam tersebut untuk bertelur kembali. Seperti itu. Oke, Mbak Asih. Maksudnya gitu ya. Cukup jelas, Mas Catur? Jelas, Mbak Afi. Oke. Baik, selanjutnya apakah ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Izin bertanya, Mbak. Ya, boleh. Silahkan, Mas Fafa. Ya, masih terdengarkah? Bentar. Kok HP ku nge-frame? Oh, ya, dah. Ini Mbak, mengenai ini apa namanya fisiologi yang berkaitan dengan pembentukan telur. Nah, apakah terdapat suatu penyakit yang dapat mengganggu proses pembentukan telur? Ya bisa dilihat dari segi ininya kali ya, penyakit yang mengganggu apa namanya organ fisiologinya tuh, organ reproduksi betina ya. Kalau ada itu seperti apa ya Mbak? Dan solusinya apa? Makasih. Bisa diulang Mas Fafa, soalnya suaranya kurang jelas, putus-putus. Iya, jadi ini berkaitan dengan sistem fisiologi yang berperan dalam proses pembentukan telur. Jadi itu ada nggak penyakit yang dapat mengganggu atau menghambat proses pembentukan telur pada saat masih dalam sistem fisiologi tersebut itu? Kayak yang menyerang organnya gitu loh. Terus ada ini nggak solusinya? Oke, baik. Apakah dari kelompok 1 ada yang ingin menjawab? Baik, saya keluar dari moderator. Izin menjawab pertanyaan Fafa. Kalau menurut saya, penyakit dalam organ fisiologis itu sebenarnya banyak gitu. Yang pertama itu ada EGS atau egg drop syndrome. Nah, egg drop syndrome ini dalam pembentukan telurnya juga terhambat dan terkadang juga kerabangnya itu seperti susah seperti itu. Atau bukan maksudnya bentuknya itu tipis, bahkan itu kayak tidak berbentuk. Kemudian ada ND atau Newcastle disease. Kemudian ada IB, infeksius bronkitis. Nah, untuk cara penanganannya yang pertama tentu vaksinasi. Ya, yang kedua adalah pemeliharaan yang baik dengan cara apa? Sirkulasi udara itu yang paling pertama atau paling utama. Kemudian pakan atau nutrisinya itu harus tepat, pemberiannya per ekornya itu harus sesuai. Kemudian yang lainnya itu seperti perutinan pemberian obat juga. Nah, obatnya ini biasanya disesuaikan dengan jadwal, misalnya seperti sesuai dengan penyakit yang menyerang pada ayam tersebut, kayak seperti itu Mas Sofa. Sudah jelas? Cukup jelas Mbak, cuman saya coba izin bertanya lagi ya mengenai tadi egg drop syndrome. Jadi itu tuh kerabangnya jadi lembek gitu. Ya, jadi kerabangnya itu lebih tipis atau lebih lembek, bahkan itu kerabangnya itu seperti bergelombang gitu, jadi nggak mulus. Seperti itu Mas Oh Sofa. iya, ya oke, ya ngerti. Makasih Mbak Afi. Iya, sama-sama. Saya izin masuk, mau menambahkan jawaban dari Mas. Ya, Mbak Ana, silakan.
Mbak Anunya Alef kayaknya. Oh ya udah. Mungkin karena lagi di kereta. Baik, sepertinya sudah cukup karena waktunya juga sudah memenuhi. Sekarang tinggal penutupan. Saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.